Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan tausiahnya yang dapat menambah wawasan keislaman, keimanan, dan ketakwaan Anda. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para remaja yang hadir di Masjid Al-Muhajirin, kita akan mengkaji hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang keempat terkait dengan masalah takdir. Sebelum membahas hadis ini, terlebih dahulu saya jelaskan apa yang dimaksud dengan takdir. Ada yang namanya qada, ada qadar. Qada itu adalah ketentuan Allah yang dituliskan di Lauh Mahfud. Lauh Mahfud itu adalah ummul kitab, induk dari kitab. Semua yang sudah, yang sedang, dan yang akan terjadi itu tertulis di satu buku besar namanya Lauh Mahfud atau Ummul Kitab. Nah, sesudah tercatat di Lauh Mahfud itu kemudian diwujudkan dalam kehidupan nyata. Ini yang disebut dengan qadar. Kehadiran kita pada hari ini itu sudah tercatat sejak dulu di Lauh Mahfud itu. Dan kenyataannya baru sekarang. Apakah mungkin Allah menghapuskan atau mengganti ketentuannya yang sudah ditetapkan di Lauh Mahfud itu berubah ketika dalam kenyataannya? Nah, di dalam Al-Quran disebutkan yamhullah ya wa yusbit. Mungkin saja Allah menghapuskan atau Allah menetapkan seperti yang direncanakannya dan yang tertulis di Lauh Mahfud. Itu merupakan wewenang Allah, merupakan hak prerogatif Allah. Jadi kita tidak bisa mengubahnya. Doa kita juga tidak bisa mengubah. Yang bisa mengubah Allah. Kita hanya berusaha, tapi Allah yang menentukan. Al-insanu bitadbir wallahu bitakdir. Manusia yang merencanakan, Allah yang menentukan. Tapi tetap kita itu wajib usaha untuk memperoleh rezeki yang halal dan banyak. Kita tetap wajib berusaha agar umur kita panjang. Kalau sakit maka berobat, atau misalnya tiap hari olahraga. Kalau berkumpul-kumpul jaga jarak, era Covid itu, berupaya menghindari kerumunan. Itu adalah upaya-upaya menghindari satu takdir menuju kepada takdir lain. Nah, hadis yang terkait dengan masalah takdir ini antara lain ada di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Nah, yang ada di sini tadi sudah dibacakan. Bagi Anda yang berada di mana saja di seluruh dunia ini, Anda dapat melihat di layar ya. Nanti layarnya Pak, gak ada di sini. Nanti di layar Anda dapat lihat hadisnya berbunyi, tadi dibacakan an Abdillahi apa tadi? An Abdirrahman gitu ya Pak ya. An Abdirrahman, dari Abdurrahman Abdullah bin Abbasin
Mas'udin ya. Abdullah bin Mas'udin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi Abdullah itu. Itu di kalangan sahabat itu ada sahabat kecil. Antaranya adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas ya. Itu adalah sahabat-sahabat kecil. Kenapa disebut sahabat kecil? Karena pada saat Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, mereka itu masih balita-balita itu. Ya, bukan balita, mungkin kanak-kanak ya, usia 6 tahun, usia 7 tahun, maka itu disebut sahabat kecil. Tapi kalau ketika Nabi meninggal dunia sudah dewasa ya, seperti kita bapak-bapak dan ibu-ibu, itu namanya sahabat besar. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat kecil. Hadasana itu artinya menyampaikan kepada kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwas shadiqul masduq, dan dia adalah orang yang jujur. Jadi sejak kecil, sejak sebelum remaja, beliau itu sudah jujur. Setelah remaja masih tetap jujur. Setelah dewasa, apalagi setelah jadi nabi, dia itu sebagai as-shadiq. Dan al-masduq. Al-masduq itu yang dibenarkan. Kenapa dibenarkan? Karena semua kata-katanya itu benar. Semua perilakunya itu benar, tidak ada perilaku yang dusta gitu. Benar kata-kata Nabi. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin dipercaya orang atau al-masduq ya, maka kita tidak boleh berbuat bohong. Karena kalau kita berkata bohong, satu kali bohong mungkin orang tidak akan percaya untuk selama-lamanya. Nabi itu tidak pernah bohong walaupun belum menjadi nabi. Nah, wa huwa shadiqul masduq. Nabi mengatakan apa tadi? Wa huwa shadiqul masduq. Dia adalah yang benar dan yang dibenarkan. Beliau bersabda, "Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, pada perut ibunya, arba'ina yauman nutpatan." Arba'ina yauman itu artinya 40 hari. Nutpatan berupa nutpah. Tsumma alaqatan, kemudian alaqah. Alaqah itu artinya darah ya. Misla dalika, seperti itu juga. Summa mudghatan, kemudian berupa daging. Misla dalika, seperti itu juga, artinya 40 hari. 40 tambah 40 tambah 40 sama dengan 120 hari. Jadi yang pertama berupa nutfah 40 hari itu ya, sperma dari bapaknya dan ovum dari ibunya disatukan. Nah, itu namanya nutfah. Kita itu min nutfatin amsajin, dari nutfah yang bercampur, yaitu antara sperma dengan ovum menyatu. Sperma yang keluar dari seorang bapak pada saat bersenggama itu kurang lebih 200 sampai 500 juta sel spermatozoa ya. Yang jadi berapa? Cuman 1 atau 2. Jadi kita ini adalah pemenang. Dari berapa? Dari 500 juta. Atau paling tidak dari 200 juta. Karena kalau sudah masuk menembus kepada rahim satu, maka yang lain akan tereliminasi gitu. Yang lain itu tidak akan masuk lagi. Dia akan mati gitu. Jadi setelah keluar itu sel sperma itu menyebar, ada yang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ada yang pas masuk ke rahim. Nah, itulah disebut alaqah. Berapa lama itu? Apa nutfah? Nutfah itu selama
40 hari. Setelah 40 hari berubah kemudian menjadi alaqah, darah. Ya, itu juga berapa? 40 hari. Kemudian dari alaqah itu berubah menjadi darah. Itu juga 40 hari. Jadi 4 bulan ya, 4 bulan semuanya. Nah, pada waktu usia kita semua yang ada di sini umurnya 4 bulan di kandungan, baru besarnya sebesar ini nih. Ini 7 cm, kira-kira segini nih. Masih kecil. Tapi kemudian dilengkapi oleh adanya organ seperti mata, 2 telinga, tapi letaknya nggak di sini. Telinga ya, kemudian hidung, hidung kita dulu besar ke sini nih. Mata kita ada di sini. Pada awalnya kira-kira kandungan berapa? 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan itu masih jauh. Mendekati kelahiran saja mata masih agak sebelah sini. Nah, kemudian mendekati kelahiran baru mata agak ke sini, hidung agak di tengah ya, bibir juga agak mengecil gitu. Nah, jadi ketika sudah sempurna, falama sawaituhu, maka setelah kami sempurnakannya, panafahtu fihi min ruhi, kemudian aku tiupkan ruh ke dalamnya. Tapi siapa yang meniupkan? Allah melalui malaikat. Nah, maka bisa dilihat lagi di layar. Ini mohon maaf ya untuk bukan hanya untuk ibu-ibu dan bapak yang ada di sini. Bisa dilihat di layar hadisnya. Ya, setelah hadis tadi, fayursilu alaihil malaku, maka Allah meniupkan ke dalamnya itu, ke dalam janin itu, mengutus siapa? Yursalu alaihil malaku, maka diutus kepada janin itu al malaku, malaikat. Nah, ini malaikat apa ini yang ditugaskan untuk meniupkan roh itu? Apakah malaikat Jibril? Apakah malaikat Mikail? Karena yang wajib kita ketahui cuman berapa, Pak? Ada 10. Padahal malaikat itu jumlahnya sangat banyak, tapi yang wajib kita ketahui cuman 10 saja. Payur salu alaihil malaku, kemudian Allah mengutus kepada roh tersebut al malaku, malaikat, payang puhu fihi, maka malaikat itu meniupkan kepada janin arruhu, roh ya, payung pahu fihi ruh, maka meniupkan malaikat itu ke dalam janin itu ruh. Jadi pas usia 4 bulan dalam kandungan. Payuk tabu, maka malaikat itu menuliskan bir arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat, 4 masalah, yaitu bikatbi rizkihi, dituliskan apanya, rezekinya, wa ajalihi, dan umurnya, wa amalihi, dan amalnya, wa sakiyun aw sa'idun ya, sa'idun aw sakiyun ya, yaitu kebahagiaan dan celakanya. Ini sakiyun dulu atau sa'idun dulu, Pak, tadi itu? Apa? Sakiyun aw sa'idun ya, sakiyin aw sa'idin, celaka dan bahagianya. Jadi setelah sempurna tadi, mata sudah ada, telinga sudah ada, hidung sudah ada, mulut sudah ada, tangan sudah ada, kaki sudah ada, jantung sudah ada, liver sudah ada, semua otot-otot lengkap, saraf-saraf yang ada di kepala, saraf yang ada di jantung, semuanya itu sudah sempurna. Maka ditiupkan ruh ya oleh malaikat itu, sambil dituliskan 4 perkara. Pertama, yang dituliskan itu yaitu rezekinya. Ya, kita mungkin punya kekayaan seperti sekarang, punya rumah 1 di Geraha Sukagali ini, punya
mobil satu, punya perusahaan satu misalnya, itu sudah tercatat, ditulis oleh malaikat. Yang kedua, ajalnya itu umurnya, apakah umurnya 50 tahun, apakah 10 tahun atau 60 tahun atau 70 tahun. Kita tidak tahu. Jadi saya juga tidak tahu berapa umur yang sudah Allah tetapkan pada saat ditiupkan ruh ke dalam diri saya tidak tahu. Dan juga dituliskan amalnya, apakah dia beramal dengan amalan ahli surga, sholat rajin, ya, baik sunat apalagi wajib, puasa juga yang sunat yang wajib, atau mungkin sebaliknya malah meninggalkan sholat, malah meninggalkan puasa, malah tidak mau mengeluarkan zakat. Itu tercatat, itu sejak awal itu sudah tercatat. Akan menjadi orang yang bahagia atau sengsara, ya, sengsara atau bahagia itu sudah dicatat semuanya juga. Nah, tetapi tidak berarti kita tidak berusaha. Jadi kita tetap wajib berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu mengubah dirinya. Jadi kita harus berubah. Jangan karena sudah yakin bahwa Allah sudah tetapkan rezekinya, ya kita wajib ikhtiar, karena ikhtiar itu termasuk ibadah. Ikhtiar mencari rezeki yang sebanyak-banyaknya dan yang halal. Walaupun oleh Allah sudah dicatatkan, misalnya di Lauh Mahfuz itu kekayaan kita hanya sekedar misalnya cukup untuk hidup sehari-hari, tapi kalau kita berupaya mungkin Allah bisa mengubah ketentuannya, tapi Allah yang mengubahnya, bukan kita. Antara lain melalui upaya ikhtiar, karena hamba itu mau berikhtiar mencari rezeki, membuka perusahaan, ya, mencari nafkah dengan berbagai cara, maka Allah memberikan jalan keluar atas usahanya itu menjadi lebih baik. Ya, mungkin saja Allah menghapusnya, atau mungkin Allah menetapkannya. Yamhullah wa yusbit. Allah menghapus apa yang tertulis di Lauh Mahfuz, diganti dengan yang baru karena usaha hambanya. Jadi kita berhak, berkewajiban untuk berusaha. Adapun hasil ataupun tidak, itu terserah Allah. Yang penting adalah proses usahanya itu. Hasilnya ya nanti tunggu saja. Kalau tidak terpenuhi di dunia ini, ya mungkin nanti akan diberikan oleh Allah di akhirat. Yang penting kita sudah usaha, dan usahanya itu lillahi ta'ala, ikhtiarnya itu lillahi ta'ala. Yang kedua yang dicatatkan adalah wa ajalihi, ajal dulu atau amal dulu itu tadi Pak? Bikat birizkihi, rezekinya, wa amalihi atau wa ajalihi ini. Wa ajalihi, ajalnya itu umurnya. Wah, saya ingin panjang umur, makanya tiap pagi saya olahraga. Tapi kalau saya lari-lari di komplek, iya, ajal ya. Jadi bikat birizkihi wa ajalihi, ajal nih, umur. Yang penting kita usaha, diantaranya untuk memperpanjang umur itu dengan menjaga kesehatan, itu ajal. Ya, dengan berolahraga supaya organ-organ tubuh yang kita punya itu tetap seger. Ya, kalau orang ateis itu sekarang banyak culik, ya, yang diculik anak-anak, lalu zat yang ada pada anak-anak itu disedot, kemudian dimasukkan kepada orang dewasa, dan akhirnya orang dewasa itu menjadi seperti anak-anak, masih seger gitu, sehat ya. Kalau kita misalnya mengkonsumsi makanan yang gizi sempurna gitu, kalau dulu karbohidrat,
lalu daging, lalu ikan, lalu telur, kemudian susu. 4 sehat, 5 sempurna. Nah, kalau sekarang istilahnya gizi seimbang gitu. Jadi jangan terlalu banyak karbohidrat sementara proteinnya kurang. Jangan terlalu banyak protein sementara karbohidratnya kurang begitu. Gizi seimbang namanya. Untuk apa? Supaya kita sehat, supaya kita panjang umur. Lalu kita berolahraga. Nah, ini saya suka olahraga, Pak. Olahraganya itu nyetel jaipongan, lalu saya menari gitu. Karena untuk lari-lari tidak mungkin. Itu untuk apa? Untuk kebugaran, untuk kesehatan gitu. Nah, itu untuk memperpanjang ajal. Apakah akan memperpanjang ajal? Ya, yang penting kita sudah berusaha. Tadi dikatakan dalam ayat, Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah apa yang ada pada dirinya. Kemudian yang ketiganya yaitu amal. Kita berupaya untuk selalu beramal saleh. Kalau berbuat salah, cepat istighfar, cepat bertaubat, kembali kepada jalan yang benar. Nah, itu berupaya terus dan sambil berdoa. Berdoanya apa? Supaya untuk husnul khotimah, tidak su'ul khotimah. Ada film yang judulnya Preman Pensiun. Artinya dulunya preman, sekarang jadi ustadz gitu ya. Kan banyak itu ya yang dulunya preman sekarang menjadi ustadz. Itu banyak. Yang dulunya rocker ya sekarang menjadi ustadz atau ustadah. Ya misalnya Peggy Melati Sukma. Siapa lagi? Siapa? Hari Mukti ya. Nah, ini saya pernah tampil bersama dengan almarhum Hari Mukti itu. Ya. Saya jemput pakai mobil APP. Waktu itu dia bilang, "Pak, kalau dulu saya pada saat menjadi artis, saya gengsi pakai mobil ini gitu ya. Kemudian saya bawa makan ke rumah makan Padang ya. Lalu dia katakan, Pak, kalau dulu saya jadi artis, saya gengsi makan di tempat seperti ini. Saya tidak mau. Kemudian kalau ada artis baru, saya ketakutan, takut tersaingi. Harta banyak tapi jiwa tidak tenang. Tapi kemudian dia menjadi seorang mubalik, ya. Dia ngobrol sama saya, Pak Ustadz, setelah saya selesai jadi artis, harta kekayaan saya berikan kepada istri saya. Dan sekarang saya rumah ngontrak. Mobil yang saya bawa juga ini nyewa katanya. Nah itu, dan akhirnya dia meninggal dunia. Itu husnul khotimah insya Allah ya. Jadi itu husnul khotimah. Yang tadinya rocker dengan kesombongannya yang luar biasa, tapi setelah itu kemudian dia menjadi orang yang tawadu, menjadi orang yang baik. Itu Pak Ustadz Hari Mukti, Hari Mukti ya. Nah, kemudian dicatatkan juga ya di dalam sebentar tadi mengenai amal itu dicatat amalnya juga sudah ditetapkan. Tapi ingat, yang paling penting amal itu adalah yang akhir. Apa yang dikatakan oleh Ustadz Epi Effendi ya. Epi Effendi menyampaikan hadis, sering dia sampaikan, innal a'mala fil awakhir. Amal-amal itu yang dilihat yang akhir. Sama dengan kalau kita minjem ke bank, ada BI checking, kemudian dilihat apakah pernah dia bertransaksi dengan bank, apakah 6 bulan terakhir dia macet ya. Ya, kalau macet di 6 bulan terakhir tentu kena BI checking, tidak akan mendapatkan pinjaman yang baru. Kenapa? Macet di akhir. Masalah yang awal-awal itu tidak dilihat. Nah, hidup kita juga yang dilihat itu adalah yang akhir. Amal kita menjelang akhir hayat itu apakah husnul khotimah
atau su'ul khotimah. Oleh karenanya kita harus selalu berupaya untuk menjadi husnul khotimah. Kenapa? Malakul maut itu datang menemui kita dalam satu hari itu 70 kali. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, malakul maut, malaikat maut ngadodoho urang sarerea ya. Itu mengintai kita dalam satu hari itu 70 kali. Coba kita bayangkan dalam ketika malaikat maut itu menjemput kita dalam tentu kita tidak inginkan. Oleh karena itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, ya. Itu kecuali dalam keadaan Islam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dan juga para remaja yang Allah muliakan, coba dilihat lagi hadisnya ya, yang di luar sana di layar silakan. Fawallahilladzi maka demi Allah alladzi la ilaha ghairuhu, la ilaha yang tidak ada Tuhan, ghairuhu selain daripadanya, selain daripada Allah. Inna ahadakum sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahlil jannah. Betul itu Pak? La ya'malu betul-betul beramal bi amali ahlil jannah dengan amalan ahli surga, hatta ma yakunu atau la yakunu, hatta sehingga ma yakunu tidak ada bainahu antara hamba itu wa bainaha dan surga illa diraun kecuali sehasta lagi. Fayasbiku alaihil kitabu, fayasbiku maka mendahului alaihi kepadanya alkitabu ketentuan Allah atau takdir, fayamalu lalu dia beramal bi amali ahlin nar dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluha lalu dia masuk ke dalam neraka itu. Jadi ada orang yang apa namanya Bu Pak, yang sejak kecil dia sudah baik, remaja juga rajin ibadah, sudah dewasa juga dilanjutkan sholat, puasa, zakat dan amalan-amalan lain dia laksanakan, orang baik, sehingga antara dia dengan surga itu jaraknya tidak ada lain cuman sehasta lagi. Sehasta itu segini nih, dari siku ke sini nih, ya kira-kira 50 cm lagi ke surga. Karena apa? Selama ini dia beramal dengan amalan ahli surga. Tapi ya payasbiku alaihil kitab, mendahului kepadanya alkitabu ketentuan Allah bahwa dia itu bukan ahli surga, lalu beramal payamalu bi amali ahli nar, kemudian beramal dengan amalan ahli neraka, payadhuluha kemudian dia masuk ke dalam neraka itu. Dalam suatu hadis dijelaskan ada seorang pendeta atau ulama Bani Israel yang bernama Barsiso yang beribadah ratusan tahun, dari mulai sholat, tahajud, puasa sunat, infak, sodakoh, zakat dan lain-lain sudah dia laksanakan dengan sebaik-baiknya ratusan tahun. Tapi tiba-tiba Bani Israel pada waktu itu akan mengadakan perang. Kemudian ada seorang gadis perempuan yang tidak mungkin untuk dibawa perang, maka dititipkan kepada seorang ulama yang tidak mungkin akan melakukan perbuatan buruk ya, dititipkan, akhirnya dia mau, dan disimpan si gadis itu di sebuah kamar di samping rumah pendeta itu. Pada mulanya kalau dia mau memberi makan cukup dari pintu saja, diketuk pintu lalu Barsiso itu keluar ya, menjauh. Tapi akhirnya terus setan itu menggoda agar Barsiso terjerumus ke dalam dosa.
yang tadinya tidak mau melihat ya, apalagi bersentuhan, apalagi masuk kamarnya, tapi kemudian makin lama semakin dekat, akhirnya sampai terjadi perbuatan yang tidak diinginkan. Si perempuan itu hamil, kemudian karena takut ketahuan dibunuh. Sebelum membunuh mabok dulu, karena dalam keadaan sadar tidak mungkin dia melakukan itu. Setelah terjadi kemudian dikuburkan. Kemudian setelah itu saudara-saudaranya itu pulang dari perang mau mengambil anak gadis itu. Ternyata dia Barsiso ditanya, di mana anak saudara kami? Katanya meninggal dunia karena sakit gitu. Jadi sudah berbuat bohong. Jadi udah banyak yang dia lakukan dari perbuatan-perbuatan buruk, dan akhirnya dia dihukum gantung karena diketahui bahwa itu terjadi pembunuhan. Dihukum gantung, ketika digantung itu iblis menggoda kepada Barsiso, Barsiso sekarang adalah terakhir, kamu melakukan itu karena perintah kami. Nah sekarang kami akan menolong kamu, tapi dengan syarat kamu bersujud kepadaku. Dalam keadaan seperti itu, jadi godaan setan yang terakhir adalah pada saat sakaratul maut. Makanya orang yang sedang sakaratul maut itu harus didampingi, ditalkini. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkini orang yang sakaratul maut di antara kalian dengan la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka akan masuk ke dalam surga. Jadi ketika ada yang sakaratul maut, bacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya. Nah ini yang menggoda siapa? Setan. Coba sujud kepadaku. Oh enggak bisa karena sedang digantung, cukup saja berkedip. Maka Barsiso berkedip dan akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillah kita. Anak-anak, adik-adik, remaja ini yang sekarang soleh-soleh, pertahankan kesalehan itu sampai akhir hayat, agar kita menjadi orang yang husnul khotimah, tidak seperti Barsiso, tidak seperti yang digambarkan dalam hadis ini. Inna ahadakum layak malu bi amali ahlil jannah. Salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila diraun, sehingga jarak antara dia dengan surga itu cuman sehasta lagi, 50 cm lagi. Ayasbiku alaihil kitab, maka kitab atau ketentuan mendahulinya. Payak malu bi amali ahli nar, kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalamnya. Naudzubillahi min dzalik. Coba lagi di layar dilihat. Wa inna ahadakum, betul nggak Pak? Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu, betul-betul beramal bi amali ahlin nar, dengan amalan-amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila diraun, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka itu kecuali sehasta saja. Fayasbiku alaihil kitab, maka yasbiku mendahului alaihi kepadanya alkitabu, ketentuan Allah. Fayamalu bi amali ahlil jannah, maka dia beramal dengan amalan ahli surga. Ya, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam surga itu. Yang tadinya sejak remaja, ya, yang sejak remaja itu artinya sudah balik, dia minum minuman keras, mabuk-mabukan, main perempuan, mencuri, merampok, membunuh dan sebagainya, sehingga antara dia ya dengan neraka itu jaraknya cuma sehasta lagi, sedikit lagi akan masuk ke dalam neraka. Fayasbiku alaihil kitab, kemudian mendahului alaihi kepadanya alkitabu, ketentuan Allah, bahwa ketentuan Allah dia itu bukan ahli neraka, dia itu ahli surga. Nah maka payak malu bi amali ahlil jannah,
maka dia beramal dengan amalan surga, fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam surga itu. Nah, itulah yang disebut tadi preman pensiun, ya. Ada ustadz pensiun, ada seorang ustadz, ya, yang tadinya dia menceramah, menyeru kepada kebenaran, kebaikan, tapi satu saat dia terdesak dengan ekonomi, lalu ada yang nawari, ya, kekayaan, masuk agama Nasrani dengan upah mungkin 50 juta. Kalau nanti dia bisa mengajak orang Islam untuk masuk Nasrani, maka ditambah 50 juta. Satu orang lagi masuk 50 juta, terus dia yang selama ini dia berdakwah untuk mengajak kepada Islam, kemudian dia berubah mengajak kepada agama Nasrani, melakukan pemurtadan. Nah, itu kelompok yang pertama. Jadi sesungguhnya dia ahli neraka, bukan ahli surga, walaupun sebelumnya menjadi ustadz, setiap hari mengajak kepada kebenaran. Tapi kemudian ketentuan Allah mendahului dia, maka dia beramal dengan amalan neraka, ya. Jadi masuk ke dalam neraka. Ada juga yang selama ini berdakwah, ya, mempropagandakan kepada agama Nasrani, seperti Ustadz siapa itu Pak? Irene Handoko, ya. Ustadz Dahir Irene itu dia seorang pendeta, ya, kepanjangan tangan dari luar negeri sana, ya. Atau juga ada Ustadz siapa itu namanya, yang tadinya itu selalu mempropagandakan ajaran Nasrani, tapi kemudian dia masuk Islam, ya. Sekarang dia menjadi seorang dai yang sangat terkenal, ya. Ada yang apa? Ustadz siapa itu? Yahya Waloni, tahu kan Ustadz Yahya Waloni, ya? Irene Handoko tahu, itu bisa dibuka di YouTube. Irene Handoko ceramah-ceramahnya. Kemudian Ustadz Yahya Waloni, nah itu tadinya sedikit lagi dia masuk neraka gitu. Tapi payasbiku alail kitab payamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Ya, kitab atau ketentuan Allah mendahului dia, maka lalu dia beramal dengan amalan surga, maka dia masuk ke dalam surga itu. Nah, tetapi sekali lagi Bapak-bapak, apakah kalau begitu tidak ada usaha manusia? Kalau kita ingin baik, ya tentu ada. Allah itu memberikan kehendak kepada kita. Kehendak kita itu bebas. Kita mau menjadi ahli neraka atau mau ahli surga. Kalau mau menjadi ahli surga, ya tentu beramal terus dengan amalan-amalan surga. Ya, kalau mau masuk neraka, beramalah dengan amalan-amalan neraka. Ya, tentu kalau kita pilih neraka, berarti kita itu orang bodoh. Berupaya terus. Bagaimana dengan ketentuan Allah yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz? Nah, saya katakan Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau mengubahnya. Allah itu mungkin saja menghapus, yamhullah wa yusbit. Mungkin saja Allah menghapusnya atau menetapkannya. Tapi yang penting adalah kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Bapak dan Ibu, juga para remaja yang hadir, dari tadi sudah disebutkan pertama proses kejadian manusia. Pertama itu kita berupa nutfah, sperma yang bercampur dengan ovum, itu namanya nutfah. 40 hari, ya, kemudian menjadi darah. Dari darah itu juga 40 hari, kemudian menjadi daging yang membungkus tulang-tulang. Pada saat itu sempurnalah wujud kita. Ada mata, ada telinga, ada mulut, ada hidung, ada tangan, ada kaki, organ-organ dalam seperti jantung, liver, paru, sudah lengkap semuanya. Allah tiupkan ruh, karena kalau ruh ditiupkan padahal organ itu belum sempurna, maka keinginan-keinginan roh itu tidak akan mungkin terlaksana.
Misalnya kaki belum diciptakan oleh Allah, sudah ada roh gitu ya. Kemudian ketika lahir, roh menyuruh orang itu untuk lari, nggak ada kaki, nggak bisa. Lalu belum ada tangan, roh menginstruksikan agar tangan itu mengambil sesuatu, tidak bisa. Kenapa? Karena belum ada tangan. Roh ingin supaya mata itu bisa melihat, nggak bisa karena belum ada mata. Maka sebelum roh ditiupkan oleh Allah, itu disempurnakan dulu tubuh kita itu. Tapi ingat, menjelang kelahiran itu kita tidak sempurna seperti ini. Mata ada di sini, hidung juga besar itu, mulut ya. Tapi menjelang kelahiran terus ini kita menjadi sempurna seperti ini gitu. Nah, pada saat usia kandungan 40 hari itu ditiupkan roh. Nah, sehingga ada orang atau banyak orang yang pada saat kandungan 40 hari itu mengadakan syukuran katanya. Kenapa? Karena sudah ditiupkan roh. Ya, apakah itu ada dasarnya? Ya, silakanlah dicari. Kalau tidak ada dasarnya dalam Quran, dalam hadis, jangan dilaksanakan. Kalau ada, laksanakan. Kemudian ukurannya masih kecil, 7 sentian, segini nih. Segini. Ya, itu 7 senti, 40 hari. Nah, ditiupkan ruh atas perintah Allah. Falamma sawaituhu, maka setelah aku sempurnakan ruh itu, badan itu, fanafahtu, maka aku tiupkan min ruhi. Ya, tapi juga dituliskan payuk tabu bi arba'i kalimatin, takdir Allah untuk dia dituliskan rezekinya, dituliskan ajalnya, dituliskan amalnya, sengsara dan bahagianya. Jadi sudah dituliskan. Makanya ada anak yang lahir merengut aja sampai dewasa merengut, tidak ada senyum karena sudah sejak itu sudah tidak bahagia. Nah, kemudian ada juga anak-anak yang gembira gitu, itu berarti sa'idun. Nah, itu sudah ditetapkan begitu. Kalau kata para ahli itu namanya, ada yang namanya setreng ya. Setreng itu pembawaan dari lahir. Itu 50% mempengaruhi kepribadian orang, kata para ahli. Juga ada 200 sifat yang dibawa dari ibu bapaknya. Jadi kalau kita punya anak, lihat tuh ya, anak nakal, jangan dulu dimarahi, pikir dulu waktu kecil kayak dia enggak gitu, seperti kita atau enggak. Nah, itu 200 sifat gitu. Jadi anak itu cara senyumnya ikut bapaknya, cara marahnya ikut mamahnya, cara memandangnya ikut bapaknya, cara jalannya ikut siapa, tetangganya atau siapa. Jadi 200 sifat itu dibawa ya. Nah, di waktu dilahirkan itu. Nah, kemudian realnya di alam dunia ini tadi terkait dengan amal-amal itu, semua amal yang kita lakukan sudah ada ketentuannya di Lauh Mahfuz ya, atau di Ummul Kitab. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir sekali, jangan lupa kita usaha ya, kita husnudzon saja. Apakah orang sesat itu karena oleh Allah disesatkan, atau karena memang kita menghendaki sesat? Apakah orang mendapatkan hidayah itu karena Allah ingin memberikan hidayah kepadanya, atau kita layak mendapatkan hidayah itu? Maka di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat ya, yang menjelaskan begini, misalnya innallaha la yastahi ayadriba mathalama ba'udatan fama fauqaha. Allah tidak malu membuat makhluk seperti nyamuk atau lebih kecil daripada nyamuk, lebih besar atau lebih kecil ya. Fa amal ladzina amanu fayalamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang yang beriman tahu itu hak dari Tuhannya. Wa amal ladzina kafaru fayaquluna limadza aradallahu bihadza mathala. Adapun orang-orang kafir mengatakan, untuk apa Allah ciptakan ini? Fayahdi bihi katsira. Maka orang yang beriman karena menerima, maka Allah akan memberikan hidayah.
Jadi hidayat itu diberikan kepada orang karena dia pantas mendapatkan hidayat itu. Dan wayudillu bihi katsira, dan banyak yang sesat ya dengan itu, yaitu orang kafir. Ada ciptaan Allah bukannya menerima, paham seperti orang yang beriman, malah menggerutu, untuk apa Allah ciptakan ini? Maka Allah sesatkan mereka. Jadi kesesatan dan hidayah adalah karena memang kita pantas untuk mendapatkan keduanya. Apakah kita pantas untuk menjadi su'ul khotimah atau menjadi husnul khotimah? Ya tergantung kepada kita semua. Oleh karena itu sekali lagi usaha yang harus kita lakukan. Bapak dan Ibu sekalian dan juga para remaja, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan kajian pada hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu janganlah kalian ragu. Ditutup dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa astaghfiruka la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.